Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini, Ibu akan mulai melakukan streaming untuk materi hari ini. Materinya itu lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi kan kemarin kita udah belajar mengenai persamaan eksponensial yang A dan B. Nah sekarang kita akan melanjutkan ke persamaan eksponensial yang C. Nah, jadi persamaan eksponensial yang C ini bentuknya itu berkaitan sama persamaan kuadrat. Jadi sama aja ya sebenarnya. Nah, untuk persamaan eksponensial yang C, bentuknya itu atau rumusnya itu A dikali P pangkat 2fx ditambah B dikali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, karena persamaan eksponensialnya berkaitan dengan persamaan kuadrat, kalian pasti masih ingat kan persamaan kuadrat itu kalau nggak salah berarti waktu kelas 9. Nah, berarti kan persamaan kuadrat itu kan yang harus ada pangkat 2-nya ya di atas. Nah, berarti kalau misalkan kita ingat-ingat lagi contoh persamaan kuadrat berarti kan x kuadrat ditambah 2x plus 4 sama dengan 0. Pokoknya ciri-cirinya itu ada pangkat 2-nya ya. Nah sekarang nih kalau misalkan dalam bentuk persamaan eksponensial berarti gimana? Nah contoh tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yaitu 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Nah berarti gimana nih cara menyelesaikannya? Berarti kita tulis lagi soalnya 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Nah kan soal ini itu udah berbentuk seperti rumus yang tadi ya yang Ibu sampaikan. Nah berarti kita rubah dulu nih. Kalau misalkan 2 pangkat 2x kayak gini kita ubah menjadi 2 pangkat x. Nah yang 2-nya itu kita simpan di luar. Jadi ingat-ingat ya. Kalau misalkan nanti di soal 3 pangkat 2x, berarti kita ubah menjadi 3 pangkat x dipangkatkan lagi 2. Jadi ingat-ingat ya. Nah berarti kalau 2 pangkat 2x dirubah jadi 2 pangkat x dipangkatkan lagi 2. Nah baru ditambah. Nah kalau misalkan dalam bentuk seperti ini kita pecah menjadi 2. Berarti maksudnya itu 2 pangkat x ditambah 2 pangkat 1 baru sama dengan 8. Sampai sini udah mulai mengerti belum? Nah selanjutnya nah berarti nih kalau udah kayak gini kita tulis lagi ya. Jadi 2 pangkat x dipangkatin lagi 2 sama dengan 2 pangkat x. Maaf ini bukan tambah ya, maaf Ibu salah. Harusnya kali nih. Pokoknya kalau tambah itu berarti jadi kali ya. Jadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Nah berarti kan 2 pangkat x pangkat 2 ditambah 2 pangkat x dikali 2. Nah 8 yang ini kita pindah ruas ke sini. Berarti jadi negatif 8 sama dengan 0. Nah selanjutnya nah berarti nih kalau udah kayak gini kita ubah nih, kita misalkan berarti misal 2 pangkat x itu kita ubah menjadi variabelnya y ya biar nggak pusing jangan x lagi. Nah berarti kini kita ubah nih yang ada 2 pangkat x-nya. Berarti kan ini jadi y kuadrat ditambah berarti ini kan ada angka 2, kita simpan dulu di depan. 2 pangkat x-nya jadi y, berarti 2y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah sampai sini ini kan udah dalam bentuk persamaan kuadrat nih. Pokoknya ingat-ingat kalau misalkan menyelesaikan persamaan kuadrat itu berarti harus difaktorkan. Nah berarti ini kita faktorin. Jadi kita faktorin. Berarti kan kalau ngefaktorin itu berarti kan karena ininya y kuadrat berarti di sini y, di sini y.
Nah, sekarang kita hitung nih, cari perkalian yang hasilnya negatif 8 dijumlahkan jadi 2. Berarti kan perkalian yang hasilnya negatif 8 itu 4 sama 2. Kita tulis di sini 4 sama 2-nya. Nah, sekarang nih biar jadi positif 2, berarti plus 4 dikurangi 2. Nah, sampai sini berarti kan faktornya itu Y plus 4 dikali Y min 2 sama dengan 0. Nah, berarti Y-nya itu sama dengan, nih kalau misalkan positif 4 berarti kebalikannya, berarti Y-nya sama dengan min 4 atau Y-nya sama dengan kalau negatif 2 berarti kebalikannya jadi positif 2. Nah, kalau misalkan persamaan kuadrat kan sampai sini udah diketahui nih Y-nya berapa. Kalau persamaan eksponensial berarti belum ya. Nah, kalau udah sampai sini kita cari nih. Berarti untuk Y sama dengan negatif 4. Nah, kan yang pertama itu Y sama dengan negatif 4. Berarti kita masukkan ke dalam 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Nah, Ibu tanya dulu nih, 2 pangkat X yang hasilnya negatif 4. Berarti kan nggak ada ya. Nah, berarti yang ini tidak memenuhi, artinya tidak ada penyelesaiannya. Tidak memenuhi. Karena tidak ada penyelesaian ya, soalnya negatif 4. Nah, sekarang untuk yang Y sama dengan 2, berarti untuk Y sama dengan 2, berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, berarti kalau misalkan 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 2, berarti ada kan? Yaitu 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Nah, berarti 2-nya coret, jadi X-nya sama dengan 1. Nah, berarti kalau yang ini memenuhi karena ada hasilnya. Nah, jadi himpunan penyelesaian adalah 1. Berarti yang ini aja ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 kali 9 pangkat X kurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini sama ya soalnya kayak tadi, cuman berbeda bentuk. Berarti nih, kita tulis dulu soalnya, 3 kali 9 pangkat X kurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan kalau tadi itu udah ada pangkat 2-nya. Nah, di sini belum ada. Kita ubah dulu ke dalam pangkat 2-nya. Pokoknya harus dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, berarti nih, karena di sini ada angka 9, 9 itu kan kalau misalkan dalam perkalian 3 sama kayak 3 pangkat 2. Nah, jadi kita masukin nih, rubah. Berarti 3 dikali 3 pangkat 2X, karena 9 itu 3 pangkat 2, dikurangi 10 kali 3 pangkat X, ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang 3 kali nih, yang ini kita ubah. Tadi kan kata Ibu kalau 3 pangkat 2X itu dirubah jadi 3 pangkat X pangkatkan lagi 2. Berarti yang ini juga sama. Jadi 3 pangkat X dipangkatkan 2 kurangi 10 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang udah seperti ini, kita misalkan, berarti misal 3 pangkat X sama dengan Y. Nah, kita ganti nih semuanya yang 3 pangkat X-nya. Berarti 3 Y kuadrat kurangi 10Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, udah seperti ini, udah dalam bentuk persamaan kuadrat, kita langsung faktorkan. Sama dengan 0. Nah, kalau tadi kan Y kuadrat aja nih, nggak ada konstantanya. Berarti
Gak ada angka di depannya ya. Berarti nih kalau misalkan 3y kuadrat berarti di sininya tambahin 3 dulu. Berarti 3y di sini y. Nah, selanjutnya nih harus yang dijumlahin 3 harus yang dikalikan 3 dan di sininya dijumlahin jadi negatif 10. Berarti kan dikalikan 3 itu 3 sama 1. Nah, berarti karena di situnya harus min 10, berarti dua-duanya negatif. Nah, kalau kalian bingung cara ngefaktorinnya gimana Bu? Kenapa yang dua-duanya negatif? Kalian coba kaliin aja untuk membuktikan. Misal ya, kita buktiin. Berarti 3y kali y, 3y kuadrat. 3y kali min 1, min 3y. Min 3 kali y berarti min 3y. Min 3 kali min 1. Min 3 kali min 1 berarti plus 3. Berarti 3y kuadrat min 6y ditambah 3. Udah sama belum? Belum ya. Berarti faktor yang tadi salah. Kita coba lagi angkanya, kita coba untuk tukar. Berarti di sini 1, di sini 3. Ini 1, ini 3. Nah, kalian coba lagi cek. Berarti 3y kali y, 3y kuadrat. 3y kali min 3, min 9y. Min 1 kali y min y. Min 1 kali min 3 plus 3. Jadi 3y kuadrat min 10y ditambah 3. Udah sama ya, berarti faktornya 3y min 1 dikali y min 3. Nah, udah difaktorin gimana lagi nih? Lihat yang tadi contohnya, kalau udah difaktorin kita tentuin y-nya. Berarti 3y min 1, berarti y sama dengan, kalau negatif jadi positif ya. Jadi 1/3. Atau y sama dengan 3. Nah, setelah ini belum beres ya. Sekarang kita cari nilai x-nya. Berarti yang pertama untuk y sama dengan 1/3. Nah, di sini tuh kan yang kita harus cari 3 pangkat x nih. Berarti 3 pangkat x sama dengan 1/3. Nah, 1/3 itu kalau misalkan dalam bentuk persamaan eksponen kan sama kayak pangkat yang negatif ya. Jadi kalau misalkan a pangkat min m sama kayak 1/a pangkat m. Nah, ini itu kan berarti sama aja kayak 3 pangkat negatif 1 nih. Berarti bisa kita tulis 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat min 1. 3-nya coret, jadi x-nya sama dengan negatif 1. Nah, sekarang untuk yang kedua, untuk y sama dengan 3. Berarti kan 3 pangkat x sama dengan 3. Berarti 3 pangkat x itu sama kayak 3 pangkat 1. Coret-coret, jadi x-nya sama dengan 1. Nah, berarti karena dua-duanya ada penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaian adalah 1 dan min 1 dulu yang ditulis ya, min 1 dan 1. Sampai sini mudah-mudahan ada yang sulit nggak? Mudah-mudahan udah mulai mengerti ya. Nah, jadi pokoknya ingat-ingat ya, kalau misalkan persamaan eksponensial yang bentuk C itu harus dalam bentuk persamaan kuadrat, pokoknya dirubah harus dalam bentuk persamaan kuadrat aja. Nah, kalau udah dalam bentuk persamaan kuadrat, kalian sebelumnya misalkan dulu biar dalam bentuk persamaan kuadrat, lalu faktorkan. Nah, udah difaktorin, belum beres sampai sini ya. Soalnya pasti rata-rata nyangkanya itu sampai sini udah beres. Kalau misalkan sampai sini itu cuman mencari si y-nya doang, belum cari x-nya. Kan yang kita cari itu x-nya. Berarti udah sampai sini langsung cari nih. Untuk y sama dengan min 4, berarti 2 pangkat x langsung dicari. Nah, baru ketemu himpunan penyelesaiannya. Pokoknya ingat-ingat kalau misalkan 2 pangkat 2x berarti diubah jadi 2 pangkat x dipangkatkan lagi 2. Nah, yang ini juga sama. Jadi kayak gitu ya. Untuk materi persamaan eksponensial yang C, kayaknya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian udah mulai mengerti ya. Nanti sama ibu dikirim tugasnya, jadi buat latihan ya di Google Classroom.
Cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Kalian bisa nanti tulis aja di komentar ya untuk materi untuk misalkan yang mananya yang masih belum dipahami. Untuk hari ini sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.